Ya. Oke, Oke. ready. Assalamualaikum Bu Nur, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Adi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak Adi. Pak Adi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Bu Nur ya, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama berdiskusi terkait permasalahan yang ada di kelas Bu Nur. Kan waktu Bu Nur sempat cerita ya, bahwa ada sedikit permasalahan yang ingin Bu Nur konsultasikan, cuman mohon maaf, baru kali ini saya menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan Bu Nur. Baik Bu Nur, silakan ceritakan Baik Pak, permasalahan yang ada di kelas Bu Nur sekarang. baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau menceritakan terkait salah satu siswa saya nih yang cukup sering tidak membawa buku mata pelajaran tertentu Pak. Oh baik, jadi ada permasalahan yang dihadapi Bu Nur ini, yaitu ada satu siswa yang cukup sering dan tidak membawa buku mata pelajaran pada pelajaran tertentu ya. Kalau Iya boleh Pak, betul. kalau boleh tahu saat mata pelajaran apa saja ya siswa tersebut tidak membawa buku mata pelajarannya? Hanya satu mata pelajaran sih Pak, itu religion. Oke, jadi hanya saat mata pelajaran religion saja ya. Nah, Ibu sudah menanyakan alasannya belum kepada siswa tersebut kenapa dia tidak membawa buku religionnya? Nah, kemarin gurunya memberitahu saya, Pak, mengenai anak tersebut tidak membawa buku karena sudah berulang melakukannya. Jadi saya belum mencoba menanyakan hal tersebut sih, Pak. Baik, jadi informasi terkait masalah ini hanya Ibu dapatkan dari guru religionnya aja ya? Iya, Pak. Nah, Bu Halimah sudah bertanya belum kepada guru tersebut, kira-kira langkah apa yang sudah beliau lakukan untuk menangani masalah ini? Nah, belum, Pak. Makanya saya mau minta pendapat Bapak nih, bagaimana sih langkah terbaik yang harus saya lakukan untuk memecahkan permasalahan ini? Baik, Bu Halimah, mari kita cari solusinya bersama. Menurut Bu Halimah, kira-kira nih langkah awal apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika mendengar suatu permasalahan terkait siswa yang ada di kelas? Ya, kalau menurut saya sih langkah awal yang harus dilakukan oleh guru itu menanyakan alasannya kali ya Pak, menanyakan alasan siswa tersebut, mengapa dia cukup sering tidak membawa buku mapel, seperti itu Pak. Nah, oke, luar biasa sekali ya jawaban Bu Nur Halimah ini ya. Nah, jadi saat kita mendengar suatu permasalahan terkait siswa, itu alangkah baiknya kita harus mengidentifikasi dan memvalidasi dahulu permasalahan yang ada atau yang dialami oleh siswa yang bersangkutan. Kira-kira selanjutnya, menurut Bu Halimah nih, langkah apa lagi yang baiknya kita lakukan setelah menanyakan alasan siswa tersebut? Mungkin sebagai wali kelas ya, langkah selanjutnya itu yang akan saya lakukan adalah berbicara gitu Pak dengan guru bidang studi tersebut untuk memvalidasi kejadiannya seperti apa, begitu Pak. Ya, tepat sekali. Ibu sangat luar biasa ya. Memang saya tidak salah pilih tunjuk ya dengan memberi amanah Ibu sebagai wali kelas. Nah, jadi memang setelah kita menanyakan alasannya kepada siswa, kita harus memvalidasi ya Bu ya kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan gitu ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu setelah kita validasi kebenaran terkait masalah itu, kira-kira nih langkah apa lagi Bu yang harus Ibu lakukan? Kan saya yakin banget nih Ibu pasti paham lah terkait mekanisme penyelesaian masalah yang ada di
sekolah ini? Sepertinya sih saya akan coba mengkonfirmasi ya ke wali siswa gitu, maksudnya dalam artian tuh orang tua, bagaimana siswa tersebut di rumah tuh kayak apa gitu, apakah pernah cerita mengenai hal ini atau hal yang lainnya gitu, Pak. Seperti itu sih, Pak. Baik, nih dari jawaban Ibu saya sudah membaca bahwa Ibu pasti akan dapat menyelesaikan permasalahan siswa ini. Nah, kira-kira nih rencana terdekat yang Ibu lakukan apa nih untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sepertinya sih rencana yang terdekat itu ya itu dia, Pak, saya akan mengajak, siswa saya berbicara berdua secara face to face gitu, Pak, di waktu khusus gitu. Kemudian mungkin saya baru akan mengajak bicara ke guru bidang studi tersebut ya, Pak, ya. Nah, kalau misalkan 2 hal itu tidak menyelesaikan permasalahan juga, mungkin saya akan minta tolong bantuan dari guru BK kali ya, Pak. Dan kalau Hmm, misalkan masih dirasa kurang, juga mungkin akan up lagi, mempertemukan orang tua kedatangannya ke sekolah dan kepala sekolah, seperti itu sih, Pak. baik ya. Menurut saya apa yang Ibu sampaikan ini sudah sangat baik ya. Saya yakin bila Ibu melakukannya, maka Ibu akan dapat menyelesaikan masalah siswa ini. Saya tunggu kabar baik ya Bu ya, setelah Ibu melakukan rencana yang tadi Ibu sudah paparkan. Siap, Pak, insya Allah hari Kamis besok saya akan mulai melakukan rencana ini, Pak. Alhamdulillah, ada yang Ibu ingin konsultasikan lagi? Untuk saat ini sepertinya cukup, Pak, sampai di situ aja. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Ya, semangat ya Bu Halimah ya. Sekali lagi saya tunggu kabar baiknya, dan kalau bisa nanti Ibu apa ya, men-sharing gitu ya pengalaman Ibu dalam menyelesaikan masalah ini kepada rekan-rekan yang lain, sehingga rekan-rekan yang itu dapat mengambil pelajaran dari apa yang Ibu alami. Oke, Pak, terima kasih. Oke, cukup ya Bu ya. Cukup, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, berapa lama? Oke, lanjut ya, Pak, yang kedua. Apa teknik stop dulu? Ya, tadi stop dulu dah. Napas dulu Bu. Ini di Udah saya siap? ya, berisik nggak sih? Soalnya lagi ada yang ngisi materi MPLS. Ada sih suara, cuman nggak mengganggu sih. Oke. Aman. Oke, udah mulai aja. Oke. Oke, baik. 1, 2, 3, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Gimana kabarnya, Pak Adi? Alhamdulillah Sehat? baik. Alhamdulillah sehat. Bu Nur Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah baik, sehat juga Pak Adi. Oke, baik Pak Adi, mungkin langsung aja ya. Kita ada waktu sedikit untuk berbincang-bincang gitu ya Pak Adi ya. Di waktu yang sedikit ini, kira-kira kita mau ngobrolin apa nih Pak Adi? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi begini Bu, saya ingin berkonsultasi terkait masalah kebersihan kelas yang selalu dijadikan sorotan, karena sebagaimana kita tahu ya Bu ya, kita kan belum punya gedung sendiri, kita tuh masih numpang di sekolah lain. Nah, jadi kalau ada masalah kebersihan ini apa ya Bu ya? Jadi masih saling menyalahkan gitu Bu, antara Oh, kelas saya dengan kelas pagi harinya gitu. oke. Jika begitu, masalah kebersihan kelas ya Pak ya. Masalah kebersihan kelas yang bagaimana sih Pak yang mengakibatkan saling menyalahkan tuh menurut Bapak? Jadi begini Bu, kan tentunya setiap sekolah itu sudah menentukan jadwal piket ya Bu ya, dan Mhm, sudah ada petugas kebersihan juga. Nah, mhm, namun beberapa kali itu masih sering ditemui kelas itu dalam kondisi kotor Bu. Jadi kemarin banget mmm, saya ditegur oleh wali kelas sekolah yang pagi nih Bu, kok bisa mhm. kelasnya kotor? Nah, saya konfirmasi ke anak-anak saya, ya mereka merasa sudah membersihkannya Bu. Oke, menurut Pak Adi,
kelas yang dikatakan bersih itu seperti apa, Pak? Jadi kelas yang bersih menurut saya itu tentunya kelas yang bebas dari sampah ya Bu ya. Kemudian sudah disapu dan dipel gitu Bu. Oke, betul ya Pak ya, saya juga sepakat dengan menurut Pak Adi itu. Nah, jika demikian, kira-kira menurut Pak Adi nih, siapa sih yang harus bertanggung jawab memastikan kebersihan kelas seperti yang Bapak Adi inginkan seperti itu? Terkait kebersihan kelas tentunya itu merupakan tanggung jawab para siswa ya Bu ya. Kan mereka yang menempati kelas tersebut itu juga bagian dari pendidikan di sekolah kita. Nah, cuman tentunya ketika kita mendidik siswa ini perlu ada kontrol atau arahan dari seluruh guru gitu Bu. Kan kadang-kadang nama siswa kan ya mungkin kalau lagi dia mood ya dia mau piket, kalau nggak mood kan dia kagak piket gitu, mungkin gitu Bu. Iya, setuju Pak. Jadi melibatkan siswa itu memang hal yang utama ya Pak, peran yang utama dalam kebersihan kelas atau kebersihan sekolah. Dan Pak Adi juga ingin agar semua guru itu berperan aktif untuk mengawasi kebersihan kelas. Benar begitu Pak? Ya Bu, betul Bu, karena ya itu Bu, lagi-lagi saya lihat anak-anak masih belum bisa dilepas Bu ya dalam menjaga kebersihan kelasnya, jadi perlu diawasi dan diarahkan terus-menerus oleh guru untuk menjaga kebersihan kelas mereka. Nah, menurut Pak Adi sendiri nih, kira-kira sebagai wali kelas yang lebih tahu tentang keadaan siswanya Pak Adi nih ya, bagaimana sih cara guru lain untuk bisa mengawasi kebersihan kelas Pak Adi? Hmm, Kalau saya sih sebenarnya sebagai wali kelas kadang saya sudah mencoba ini ya Bu ya, kalau ada waktu saya itu kadang-kadang ngecek itu Bu, kira-kira kelas ini sudah bersih apa belum di akhir pembelajaran. Nah, cuman kan kadang-kadang saya itu tidak bisa mengawasi secara terus-menerus. Mungkin saya butuh bantuan dari seluruh guru yang mengajar di jam terakhir untuk mengawasi anak-anak dan mengarahkan anak-anak untuk piket kelas. Nah, kalau perlu apa namanya Bu, ada dokumentasi. Jadi nanti ketika kita disalahkan, kita tuh ada data untuk menyanggah kalau memang kita sudah melakukan piket tersebut. Iya benar-benar. Itu menurut saya ide yang bagus juga Pak Adi, dari ide yang sudah disampaikan Pak Adi itu. Nah sekarang menurut Pak Adi, bagaimana ya kiranya agar guru-guru itu mau terlibat gitu Pak, dan menerima ide cemerlang dari Pak Adi ini? Mungkin perlu diadakan rapat sosialisasi kali Bu kepada guru-guru, kemudian bila memungkinkan mungkin program ini dijadikan program sekolah gitu. Oke, baik. Jika demikian, maka langkah pertama yang akan Pak Adi lakukan kira-kira seperti apa, Pak? Mungkin saya akan mencoba menyiapkan materi, kemudian mensosialisasikan kembali pentingnya kebersihan kelas kepada seluruh guru. Karena bagaimanapun kebersihan yang ada di sekolah ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Jadi bukan tanggung jawab siswa atau petugas kebersihan saja. Wah, luar biasa Pak Adi programnya. Nah, sekarang kira-kira siapa aja nih orang-orang atau warga sekolah yang akan dilibatkan dari programnya Pak Adi itu? Nah, harusnya sih Bu, harapan saya ya seluruh guru dan seluruh tenaga kependidikan Bu. Oke, jika demikian, kira-kira selanjutnya nanti setelah sosialisasi sudah terlaksana, ada rencana apa lagi, Pak? Mungkin terkait kebersihan kelas ini perlu disisipkan di keyakinan kelas, kemudian ditingkatkan lagi program pembiasaannya seperti Lisa, lihat tanpa ambil, atau operasi sembuh. Wah, bagus banget tuh Pak Adi. Kapan ya kira-kira Pak Adi bakal memulai ide tersebut? Bila memungkinkan segera Bu, paling lambat saat rapat evaluasi bulanan, agar masalah ini tidak berlarut-larut Bu. Oke, semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Saya tunggu cerita selanjutnya nih Pak, bagaimana keberlanjutan rencana Bapak. Baik Bu, siap. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Nah, dari percakapan singkat ini, kira-kira Pak Adi sudah mendapatkan apa ya terkait permasalahan yang Pak Adi alami? Oke, jadi setelah berdiskusi dengan Ibu dan Ibu mendukung setiap langkah yang saya ambil, jadi saya jadi merasa percaya diri Bu untuk apa namanya
mensosialisasikan kepada guru-guru terkait pentingnya kebersihan kelas ini untuk dijaga bersama-sama. Alhamdulillah jika memang seperti itu, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Pak, semoga berhasil. Semangat terus Pak Adi. Amin. Terima kasih ya Bu. Oke, cukup sekian ya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Di stop nih. Di Iya stop kali ya ya. Pak? Di Kita stop ya. dulu ya. Stop ya. Di stop. Oke, saya stop ya.